Metal Hero. Ya, akhirnya kita bisa mengulas soal ini secara khusus. Seperti yang kita tahu bahwa Metal Hero adalah sebuah franchise yang sangat tenar pada era 80-an hingga 90-an akhir. Dengan konsep kepolisian, detektif, mata-mata, dan semacamnya, dilengkapi dengan armor metalik di seluruh tubuhnya, franchise yang masih produksi Toei Company ini sangat sukses mengisi masa-masa indah kita pada era tersebut. Jika saat ini Kamen Rider series adalah idola bagi banyak penonton, Metal Hero bisa dibilang pernah meraih sukses yang nyaris sama layaknya saudara tuanya tersebut. Di samping kesuksesan Super Sentai series yang masih bertahan di saat yang sama, karena pada saat itu, Kamen Rider sedang hiatus dan baru bangkit sepenuhnya pada awal 2000-an. Sebagian dari kita yang usianya lebih dari 20 tahun mungkin familiar dengan franchise ini, dan pasti hafal dong dengan serial serta tokoh-tokohnya. Sebagian besar tokohnya adalah manusia dengan bersenjatakan armor serta equipment khusus lainnya. Namun ada pula yang merupakan android ataupun alien yang tidak memiliki wujud manusia. Jadi, kita tidak akan memasukkan Ryusei Tsurugi, Metalder, dan juga Naoto Tamura Jiban, karena meskipun android, namun masih memiliki rupa layaknya manusia biasa dan dimainkan oleh aktor yang muncul secara fisik. Dan juga sayang sekali, karakter dari Birobo Kabutaku dan Tetsuan Tante Robotaku tidak masuk dalam list kali ini. Sebab dua season tersebut statusnya masih diperdebatkan dalam Metal Hero series. Mungkin kita akan ulas di video selanjutnya di kemudian hari. Dan kalau begitu, langsung saja kita ulas 7 karakter Metal Hero yang tidak memiliki wujud manusia, tentu saja versi Tokuvex masih Indonesia. Baikel, Winspector. Baikel adalah karakter robot di serial Tokei Winspector. Dikonstruksikan sebagai mesin humanoid yang dapat memfungsikan diri sebagai motor. Dapat dilihat dari roda yang ada di bagian dadanya dan juga stang motor yang terpasang pada punggungnya. Baikel dapat meluncur di jalanan dengan perangkat-perangkat tersebut layaknya motor pada umumnya. Dari stang motor itu pula, ia dapat menggunakannya sebagai senjata yang disebut Bai Spear. Kedua tongkat tersebut juga dapat disatukan dan menjadi senjata pamungkas milik Baikel. Secara personality, robot berwarna kuning keemasan tersebut terkadang juga suka melontarkan candaan, menjadikannya salah satu robot di Metal Hero yang sangat kocak. Hal unik lainnya bahwa Baikel dapat berbicara dengan logat Nagoya yang sangat khas, karena memang diprogram seperti itu. Ia bahkan memiliki gaya berjalan yang sangat unik, yakni dengan mengayunkan kedua tangannya ke depan, seolah mengayuh sesuatu. Di balik layar, suara Baikel diperankan oleh Kaoru Shinoda, seorang voice actor yang juga sukses di Super Sentai dan juga Kamen Rider series. Walter, Winspector. Dari Baikel, kita beralih ke saudara kembarnya, yakni Walter. Berbeda dengan Baikel, karakter yang satu ini berwujud pesawat lengkap dengan perangkat yang menyerupai sayap pada bagian punggungnya. Karena berbentuk pesawat, tentunya Walter juga memiliki kemampuan untuk terbang dan seringkali membawa saudaranya Baikel untuk terbang dalam situasi penyelamatan ataupun pertempuran. Berbeda pula dengan Baikel yang sangat humoris, robot yang berwarna toska ini digambarkan sebagai karakter yang lebih serius. Akan tetapi, ia memiliki sisi kecintaan terhadap anak-anak dan lebih bersahaja. Karena Walter merupakan penggambaran tokoh yang sangat menikmati kehidupan layaknya manusia dengan tingkat kedewasaan yang sangat matang. Di balik layar, Walter disuarakan oleh Seiichi Hirai. Oh iya, robot ini juga mempunyai gaya berjalan yang sangat khas layaknya saudara kembarnya. Namun perbedaannya ialah Walter menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dengan lengan yang terbuka. Ya, mirip-mirip gerakan silat, kira-kira begitu. Dan siapa di antara kalian yang semasa kecil suka menirukan gaya Walter? Silahkan tulis komentar. Souldozer, Soulbrain. Beralih ke suksesornya, yakni Souldozer. Souldozer ialah karakter robot petarung layaknya Baikel dan Walter. Karena pada dasarnya, Soulbrain merupakan direct sequel dari Winspector. Perbedaannya ialah Souldozer merupakan robot bermotif bulldozer dengan tenaga yang sangat kuat. Ia juga bertubuh besar dengan tinggi di atas rata-rata manusia normal. Souldozer juga dapat berubah menjadi Dozer Crawler, sebuah mecha bertenaga luar biasa dengan shovel dan juga bor sebagai senjatanya. Souldozer juga memiliki personality yang bersahaja layaknya Baikel, yakni ia menyukai anak-anak dan menjadi idola bagi mereka. Robot berwarna kuning ini juga terkenal suka bercerita untuk menghibur anak-anak di waktu senggangnya. Di balik layar, Souldozer disuarakan oleh seorang voice actor bernama Seizo Kato, yang terkenal dalam perannya di Kamen Rider Black RX sebagai pengisi suara General Jack. Sayangnya, pada 2014, Kato meninggal dunia di usia 86 tahun setelah berjuang sekian lama dalam melawan penyakit kanker kandung kemihnya. Janperson, Tokuso Robo Janperson. Jika sebelumnya tokoh robot hanya sebagai peran pendamping, berbeda dengan robot yang satu ini. Janperson adalah tokoh utama dalam serialnya sendiri. Robot detektif yang berwarna ungu tersebut awalnya dimaksudkan sebagai mesin pembunuh dengan nama MX-A1.
Akan tetapi, kemudian diprogram ulang oleh seorang ilmuwan wanita bernama Kaoru Saegusa dengan menambahkan program yang memungkinkan Jan Person dapat memiliki emosi manusia. Karena itulah, Jan Person memiliki personality yang cinta damai dan berdedikasi untuk menegakkan hukum. Walaupun di awal sempat mendapat pertentangan dari pihak kepolisian. Uniknya, meskipun tokoh utama, Jan Person, digambarkan sebagai robot misterius yang muncul seringkali pada adegan-adegan klimaks pertarungannya. Karena plot utamanya lebih menitik beratkan pada dua polisi, yakni Komori Koichiro dan Takeido Shiro, dalam kisahnya menyelidiki kasus-kasus kriminal. Hal itu membuat Jan Person seperti bukan tokoh utama dalam seri ini, karena memang konsepnya adalah ia sebagai mesin misterius dalam pemberantasan kejahatan di kotanya. Jan Person diisi suarakan oleh voice actor yang bernama Yoichiro Komine. Gun Gibson, Tokusorobo Jan Person. Masih di Jan Person, tokoh yang satu ini juga tidak memiliki wujud manusia. Gun Gibson merupakan karakter yang dimaksudkan sebagai tandingan dari Jan Person. Ia dibuat oleh geng guards yang memiliki misi untuk menghancurkan sang protagonis tersebut. Dengan bersenjatakan dua pistol yang disebut Gun Volver dan Brownson, Gun Gibson dapat mengendalikan peluru yang ia tembakkan layaknya rudal dengan D-pad controller yang ada pada pistolnya tersebut. Tentu saja, dimaksudkan agar tembakannya selalu tepat sasaran. Namun akhirnya, ia juga diprogram ulang dan menjadi partner setia bagi Jan Person dalam pemberantasan kejahatan. Dengan wujudnya yang sangat unik dan juga garang, tentunya disesuaikan dengan nuansa koboi ataupun penembak jitu ala film-film Wild West. Gun Gibson jadi salah satu karakter yang cukup unik di season kali ini. Uniknya juga, ia memiliki kekasih yang berwujud android sama seperti dirinya yang bernama Kai dan juga merupakan hasil kreasi dari geng guards. Hal itu jadi salah satu alasan bertarung bagi Gun Gibson sendiri. Tokoh Gun Gibson ini disuarakan oleh voice actor bernama Rintaro Tori, yang juga pernah bekerja di Super Sentai series dalam beberapa season di era 90-an. Gold Platinum, Blue SWAT. Generasi 90-an dan 2000-an awal sudah pasti sangat familiar dengan serial ini. Blue SWAT adalah entry ke-13 dari Metal Hero series yang juga pernah tayang di RCTI di awal milenium. Dengan nuansa yang sedikit berbeda, yakni menekankan sisi realistis ketimbang fiksi ilmiah yang sudah sangat identik pada seri-seri prequelnya. Apalagi dengan lagu pembuka yang bernada romantis, dilengkapi dengan lirik yang bikin baper. Trio Blue SWAT jadi kenangan tersendiri bagi kita yang sudah pernah jadi saksi penyiarannya. Namun kali ini agak berbeda, karena tokoh yang satu ini justru mengubah segalanya. Yang tadinya realistis, menjadi sedikit punya nilai fantasi, karena karakter ini merupakan alien berwujud android dengan warna kemasan. Dengan nama Gold Platinum, ia merupakan makhluk misterius yang muncul pertama kali pada episode ke-23 Blue SWAT. Kemunculannya di sana membantu memberantas kriminalitas dengan kekuatan mistis layaknya dewa. Kemunculan Gold Platinum menjadi sebuah gebrakan besar di season ini. Oh iya, pengisi suara Gold Platinum adalah Masaki Terasoma, yakni yang kita kenal sebagai pengisi suara Kintaros di serial Kamen Rider Den-O. Kabuto, Juko B-Fighter. Dan yang terakhir ini datang dari serial B-Fighter, yang kalau dalam versi Amerika Serikat diadaptasi menjadi Big Bad Beetleborgs. Di season ke-14 ini juga memunculkan karakter non-human yang disebut Kabuto. Namun kali ini, ia bukanlah mesin android atau semacamnya, akan tetapi lebih seperti makhluk asing interdimensi yang bertugas menyuplai persenjataan canggih. Dengan desain berwarna putih dan wujudnya menyerupai kostum B-Fighter utama lainnya, Kabuto jadi pelengkap tersendiri bagi serial ini. Pada dasarnya, tujuan ia ke bumi adalah mengunjungi makam ibunya. Penggambaran karakternya juga sangat kocak dan kekanak-kanakan, serta naif. Namun, ia punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang lain, sehingga membuatnya menjadi karakter yang baik hati. Dengan bersenjatakan Beat Ingram, sejenis pistol laser canggih, sebagai senjata pamungkas baginya, Kabuto membantu para B-Fighter untuk mengalahkan Jagul, musuh utama dalam season ini. Namun meskipun demikian, Kabuto termasuk minor karakter, sebab kemunculan yang sangat terbatas, yakni 4 episode di Juko B-Fighter, dan episode terakhir B-Fighter Kabuto, yang merupakan sequel dari seri ini. Jadi total kemunculan sang supplier ini hanya berjumlah 5 episode saja. Voice actor atau pengisi suara untuk tokoh ini adalah Takehiro Yoshimizu, yang juga pernah bekerja di Super Sentai series. Sekian ulasan dari Tokufix Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata, salam Tokufix Indonesia.